Oke, selamat pagi yang sudah ada di saat ini juga, yang ada di Zoom meeting. Silakan mengaktifkan kamera. Ada Juleha, Dev, Krisel, Helma, Ana, Email, Rahel, dan Seva. Silakan aktifkan kamera dulu, karena ini dalam posisi recording. Ya, seperti biasa juga yang saya lakukan seperti itu. Tentunya berharap ketika mengaktifkan kamera, itu menandakan bahwa kalian sementara mengikuti secara langsung. Nanti akan sama dengan teman-teman yang lain ketika tidak mengaktifkan kamera, sama saja tidak mengikuti, karena posisinya lagi nonaktif kameranya. Supaya juga dari sini, SAR juga bisa lihat apakah kalian mengikuti dengan baik atau hal yang lain. Oke, silakan. Kalau ada yang mau suka pasang wallpaper, silakan, tidak masalah. Itu kreativitas kalian. Apalagi mencerminkan anak multimedia mesti agak berbeda lah dengan yang lain. Oke, silakan yang tidak mengaktifkan supaya ada di posisi yang terbaik juga. Oke, ada Seva, Chris, Elma, dan Email yang saat ini sudah gabung. Oke, nanti dikoreksi kalau misalnya serpe suara atau mungkin back sound-nya terlalu keras, karena ser kan pakai back sound biasanya. Supaya juga kita tidak terlalu kaku di sini, dengan mungkin kalau ada tambahan musik sedikit supaya lebih enak lagi, lebih enjoy lagi. Itu sih kenapa saya lakukan seperti itu. Oke, kalaupun ada yang lagi ada pertemuan yang lain tapi sambil mengikuti, tidak masalah. Asalkan memang betul-betul melakukan ada hal yang lain yang dilakukan. Oke, kita masuk ke topik inti kita tentunya. Nah, jadi ini adalah pertemuan yang sudah sudah aja hitung, karena mungkin ini pertemuan yang banyak kali. Dan pertemuan-pertemuan sebelumnya tentunya kita sudah lakukan secara praktik. Tapi praktiknya itu kalian lakukan mandiri di rumah. SAR cuma sebagai pemandu tutorial saja di sini. Dan nantinya kalian akan lakukan atau kerjakan itu di rumah masing-masing. Tentunya apa yang bisa disampaikan saat ini juga, dan mungkin sebelum-sebelumnya, itu juga bisa kalian lakukan di rumah. Nah, hal yang akan dibahas di sini, masih tentang konsep multimedia interaktif. Jadi, karena ini juga desain multimedia interaktif, jadi konsep kita adalah membuat multimedia interaktif. Nanti, setelah mungkin berbagai hal yang kasih kalian sampai di action script-nya, baru kalian akan merancang storyboard-nya, seperti apa kalian akan buat aplikasinya, dan sudah bisa untuk melakukan. Oke, dan topik kita saat ini nanti akan membahas mengenai objek simbol pada Adobe Flash. Oke, jadi seperti itu. Jadi seperti itu yang kita akan jalani bersama tentunya sebagai topik utama kita tentunya di sini, untuk mengetahui tentang simbol yang ada di tersebut. Oke, saya buka dulu aplikasi. Jadi saat ini kita akan masuk aplikasi. Kalaupun ada yang menggunakan HP tapi menggunakan laptop juga di kondisi yang terpisah, itu bisa sambil buka aplikasinya supaya sambil mengikuti proses tutorial saat ini tentunya. Yang nantinya akan membahas mengenai apa itu simbol dalam Adobe Flash seperti ini. Ada 3 simbol yang nantinya kita akan jalani. Tentunya kalaupun ini hal yang sudah pernah kalian jumpai atau kalian temui di waktu di kelas 11 di mata pelajaran desain,
animasi 2 dimensi, 3 dimensi. Karena yang saya tahu juga di mata pelajaran tersebut, di mata pelajaran animasi 2 dimensi kan pakai Flash juga. Jadi membuat animasi menggunakan aplikasi ini juga seperti itu. Dan apabila ada yang belum memiliki aplikasi ini, silakan dilihat linknya ada di Google, ada di Kelas Dojo. Di situ ada dari Google Drive yang saya kirim dan bisa di-download situ atau bisa download sendiri. Tapi kalaupun mungkin kuota tidak ada, mungkin bisa ambil langsung ke Sir. Tapi cari waktu karena Sir juga waktunya tidak banyak yang kosong juga seperti itu. Oke, jadi ini hal yang pertama, kita masih ke Action Script 2.0 tentunya. Nah, ini tampilan awal, ini kita tidak buat dulu, karena kita di sini akan membahas mengenai simbol itu sendiri. Tentunya sebelum kita membuat simbol di Adobe Flash ini, tentunya mesti ada objek dulu, karena itu tidak akan terkonvert ke dalam mode simbol kalau tidak ada apa-apa. Yang jelas harus ada objek. Nah, di sini Sir akan ambil satu objek, anggaplah shape saja di sini. Sir buat shape. Dan yang pertama adalah simbol yang kita gunakan adalah simbol movie clip. Oke, dibuat dulu. Kalau ada yang sambil buka laptop, boleh mengikuti. Oke, dibuat saja terserah bagaimana. Boleh tekan Shift. Nah, ini juga harus perhatikan, kalau tekan Shift, dia secara ukurannya akan lebih presisi dibandingkan tidak menggunakan Shift. Supaya lebih akurat. Oke, anggap saja. Diganti saja dengan warna hitam. Warna lebih cerah. Supaya terang lebih cerah. Kalau warna hitam, suram tuh. Oke, warna. Kita ambil warna agak kayak ini saja. Supaya lebih cerah. Pagi-pagi kok warna-warna gelap, soalnya enak lagi tuh. Oke, nah jadi dengan kita mengetahui ini shape yang Sir buat, maka di panel properties itu pasti akan menunjukkan kategori dari objek yang kita buat. Ini objek shape. Nah, sekarang kita akan masuk ke modify atau bisa tekan F8 secara shortcutnya untuk convert to symbol. Karena pembahasan kita ini mengenai simbol, tentunya kita harus convert. Dan masing-masing simbol ini nantinya akan berfungsi atau kegunaannya nanti akan dipakai ketika kita membuat project kita tentunya. Oke, diklik. Mungkin bisa jadi ini jadi bahan kalian untuk buka PKL nanti. Karena PKL yang Sir dapat dari informasi, kalian itu buat ya seperti itulah. Yang ada yang so tahu ya seperti itu. Pasti akan membuat project. Ya mudah-mudahan dengan topik yang serbahas ini bisa juga membantu kalian nanti untuk ke depan. Siapa tahu ada yang memiliki tujuan seperti itu dan silakan, nggak masalah. Oke, jadi convert to symbol, hal yang ini ada 3, ada movie clip, bottom, dan grafik. Nah, kita akan masuk ke pertama dulu untuk movie clip. Nah, movie clip tentu registrasi tetap di tengah. Nah, ini dia akan masuk ke library. Jadi apa yang kita buat akan masuk ke library. Nah, tadi yang dulunya shape di tombol panelnya, sekarang sudah diubah lagi namanya. Oke, jangan lupa kasih nama. Segala sesuatu yang kita buat, objek yang kita buat, jangan lupa untuk diberi nama. Karena proses kerja dari sistem ini adalah sistem penamaan. Kalau nama kita salah atau nama kita tidak tahu apa, itu sistemnya akan susah mencari tahu ini apa sih, objek ini apa gitu. Makanya kita harus kasih tahu. Anggap saja Sir kasih nama kotak atau movie clip MC ya, singkatan MC kotak misalnya. Kotak. Ini dibilang not invalid. Karakter, nggak bisa bikin sini ulang, berarti dibuat lagi. Oke, Sir buat lagi.
convert lagi, kasih nama di sini. Oke, ini tadi kelupaan, kasih nama. Nah, setelah sudah, nantinya di sini akan ada posisi gear. Kenapa dia gear seperti ini? Nah, tentunya gear ini menunjukkan bahwa dia lagi posisi dalam simbol movie clip. Nah, fungsi apa movie clip ini? Jadi movie clip ini biasanya dia berjalan seperti picture in picture. Jadi di dalam gambar ada gambar, tapi di sini di dalam timeline ada timeline lagi. Jadi dengan kita menggunakan movie clip ini, jadi kita bisa ada timeline baru lagi, tapi timelinenya itu ada di dalam kotak ini. Nah, ini timeline utama ketika kita membuka atau timeline utama dari Flash itu sendiri. Secara umum, secara garis besar. Tapi ketika kita klik 2 kali di sini, di objek ini, yang kita sudah kasih convert ke simbol movie clip, ketika kita klik 2 kali, nah ini akan masuk ke timeline-nya kotak ini. Jadi tidak akan mengganggu timeline utama, meskipun ini kok mencegah dari biasanya ketika kita buat, apalagi kita membuat media interaktif begini, biasanya timeline utama kita banyak sekali mungkin layer yang kita gunakan, banyak sekali objek-objek yang kita gunakan di dalam. Makanya itu akan kesulitan, proyek kerja kita akan susah nantinya untuk menentukan keyframe-nya dan sebagainya, itu mungkin akan amburadul, atau kalaupun sudah terbiasa untuk hal itu silakan. Tapi sarankan di sini kita bisa menggunakan simbol movie clip ini supaya ya lebih gampang lagi untuk kita kerjakan. Karena dia bekerja lewat timeline demi timeline. Jadi di dalam timeline ada timeline juga, tapi digunakan untuk dalam mode versi movie clip seperti ini. Nah, movie clip ini juga digunakan ketika kita menggunakan animasi. Nah, ini mungkin sudah pernah kalian temui atau jumpai waktu kelas 11. Jadi search di sini mau kasih mungkin ingatkan kembali, ataupun ada yang mungkin tidak pernah masuk kelas. Jadi boleh lihat di sini. Tapi kalau ada yang sudah tahu, bisa saling melengkapi di sini. Oke, ini contoh timeline. Satu dulu buka, ini timeline yang ada. Jadi harus diklik dulu, dan ini sudah masuk ke timeline-nya movie clip yang ada di shape ini. Nah, ketika diklik, tampilannya seperti ini. Nah, jadi di dalam kalau share keluar, ini tampilan, ini dia menunjukkan objek ini adalah objek movie clip. Tapi di objek ini ternyata ada objek juga di dalam. Objeknya yang itu kotak ini. Ini perlu dikasih nama juga. Apa saja ini, movie clip kotak atau MC kotak ya, supaya singkat. Nah, movie clip kotak. Jadi klik, dia akan berubah secara panelnya itu dengan posisi shape. Yang kita tahu bersama itu shape. Dia belum. Ini juga kita bisa buat convert lagi ke dalam mode-mode yang lain, apakah mode bottom atau yang lain, itu bisa juga. Tapi dia juga akan saling membungkus terus begitu. Nah, cuma jangan sampai kita buat seperti itu sebentar, kerja kita akan mungkin, kalau kita paham, kalau kita mengerti baik dengan penyusunan kita, oke, nggak masalah. Tapi kalau kita convert terus, akhirnya kita kebingungan, ini so di mana ini? Nah, karena dia akan terbungkus-bungkus terus. Oke, sekarang kita buat animasinya di sini. Diperkecil dulu. Kita bisa perkecil di sini ukurannya. Atau kalau kita ingin presisi, ini secara personal atau dari wake dan height, kita bisa klik clock-nya. Kita clock dan kita rubah di sini. Nah, pasti
Oh ini tadi yang lock, sorry. Yang ini kita lepas, karena kita Sir juga pernah itu. Jadi ini dilepas lock, makanya dia akan mengubahnya secara ukurannya, apakah panjangnya atau lebarnya. Tapi kalau kita lock, dia akan secara bersama-sama terpindah. Seperti itu. Dikecilkan aja dulu. Oke, dan tentunya kita lakukan dengan model animasi yang kita sudah pernah lakukan, yang kalian sudah pernah lakukan waktu di kelas 11. Tentunya keyframe itu adalah frame kunci. Jadi di mana frame ini nanti akan menunjukkan objek tersebut seperti apa. Baru ada frame-nya, kita boleh klik kanan, bisa invert frame atau insert keyframe. Oke, misalnya ke 15, frame ke 15, tambah insert keyframe, baru misalnya pindahkan saja sini atau alignment sebelah tidak terlalu banyak. Sini saja. Nah, ini ketika play atau mungkin putar saja di sini. Nah, dia akan seperti ini. Ini kan kalian pasti sudah paham. Saya rasa kalian itu sudah paham benar tentang penggunaan keyframe ini. Nah, sekarang kita buat dia dalam bentuk animasi. Itu bisa diklik kanan di antara frame di layer yang ada. Nah, itu kita bisa namakan. Karena ini shape, karena objek kita adalah shape. Sebenarnya dari ketiga hal ini hal yang sama sebenarnya. Cuma untuk create shape twin itu biasanya untuk penggunaan di shape saja seperti itu. Motion juga bisa, sebenarnya bisa. Tapi ada baiknya karena ini shape kita lakukan seperti ini juga. Karena DP fungsi tetap sama. Oke. Nah, dia kan seperti ini akan ada berwarna hijau. Nah, sekarang ketika play, nah dia pasti akan berjalan seperti itu. Nah, ini bukan berarti ini cuma contoh. Karena kita bukan membuat animasi, bedakan ya. Ketika kalian belajar animasi 2 dimensi, 3 dimensi di kelas 11 dengan ini, karena jangan alay-alay, jangan terlalu alay-alay ketika kalian membuat aplikasi. Karena apa? Karena ini orang yang akan memakai aplikasi kita, media interaktif kita. Jangan nanti ini bagaimana, orang akan kesulitan nantinya. Orang akan susah memakai aplikasi kita tersebut karena selalu alay. Jadi batasi dulu tuh alay-alay tuh supaya nyanda terjadi hal yang orang mau bingung pakai malan. Sekarang udah sampai bikin pakai DP lah, sultan gulung-gulung. Nah, itu nggak pas untuk penggunaan animasi di media interaktif seperti ini. Jadi harus tahu DP kondisi. Kalau kalian cuma sekedar buat animasi saja, tidak masalah. Tapi bukan waktu yang tepat untuk dilakukan di penggunaan ini, media ini. Oke, jadi seperti itu. Ini cuma contoh. Nah, ini kembali lagi ke sini. Kenapa dia jadi layer 1? Karena dia frame in frame atau layer per frame. Maksudnya frame in frame di sini atau picture in picture, maksudnya dia ada di dalam bungkusan itu yang kita sudah lakukan dalam bentuk movie clip. Nah, jadi kalau keluar, pasti dia akan kembali ke MC kotak. Kalau klik lagi, ini juga harus dikasih nama. Ini apakah nama kotak saja atau seperti itu. Oke, itu jadi seperti itu. Ini cuma sekedar contoh seperti apa simbol movie clip itu sendiri. Jadi movie clip itu sendiri bisa jadi seperti itu. Nah, dan ini masih dalam mode shape, makanya di sini tidak ada di library-nya. Jadi hanya terdata yang tadi, simbol 1 dan kotak. Yang dalam mode movie clip. Nah, ada logonya di sini. Jadi kalaupun kalian ingin dia, itu nanti sebentar, karena ada juga simbol yang grafik. Oke, kita lewati dulu, karena kita bahas satu-satu. Baru yang berikut, kita kembali lagi di sini, anggap buat layer baru. Sekarang kita buat bottom atau bottom control kotak. Sekarang kita buat bottom control kotak. Nah, ini masih
Kalau kalian lihat di sini, nah, kalian lihat di sini ada putih dan ada yang sudah terisi. Itu menandakan bahwa di layer ini atau di tampilan ini, di layer bikotak ini belum ada apa-apa. Makanya kita harus juga buat di sini. Oke, ambil shape saja, cuma contoh. Oke, kita taruh sini. Kasih warna berbeda supaya. Jadi klik dulu. Oke, biru saja supaya agak berbeda. Anggap saja di bawah sini. Nah, nanti shape ini kita akan buat dalam bentuk bottom control. Karena kita lakukan ini adalah model media interaktif yang notabene-nya pasti kita akan banyak menggunakan bottom, tombol-tombol. Oke, sekarang saya akan bahas tentang bottom ini. Tentunya kita buka dulu modify. Oke, mudah-mudahan waktu kita tidak habis di sini ya. Karena pembahasan ini agak panjang dibandingkan sebelumnya. Modify, oke, diklik dulu, sorry. Dan kita bisa tekan F8 atau klik langsung di modify-nya. Nah, dan kita ubah ke, kita diberi nama saja. Namanya saya sama supaya tidak bingung-bingung. Bottom kotak. Oke, dia akan termasuk delivery dan registrasinya di tengah. Oke, nah di sini simbolnya pasti akan berbeda dengan tadi. Kalau yang di atas tadi kayak gini, movie clip. Kalau yang di bawah ini kayak ada tombol dan ada tangan. Ini menunjukkan bahwa di panelnya, di panel propertiesnya sudah objeknya sudah jadi bottom. Oke, sekarang coba share play dulu, bisa Control Enter. Ah, itu karena yang di atas tadi dibuat animasi seperti itu, maka dia jalan seperti itu. Nah, sekarang, nah ini akan terjadi, mungkin kalau agak kecil. Nah, diperbesar supaya lebih jelas. Karena oke, ini. Nah, ketika kursor yang tergunakan didekatkan dengan shape yang diletakkan di sini, karena dia posisi shape ini adalah shape button, makanya dia akan berubah menjadi tangan. Nah, ini beda lagi yang di atas. Kalau beda di atas itu lain sendiri. Jadi dia akan berfungsi sebagai bottom. Oke, jadi seperti itu. Nah, jadi sekarang di bottom ini juga dia memiliki timeline tentunya. Oke, ketika share klik 2 kali, nah dia akan masuk ke mode timeline-nya bottom. Nah, agak berbeda dengan yang tadi. Kalau di bottom itu timeline-nya ada up, over, down, dan head. Nah, mungkin di sini akan dijelaskan satu seperti apa. Mudah-mudahan. Karena ini sudah 9:44, mungkin tinggal berapa menit. Oke, jadi bottom ini, di up ini, oke, sambil diperhatikan ya. Up ini, dia sebagai di mana ketika kursor atau tampilan awalnya. Jadi kursor didekatkan ke shape yang ada sebagai tombol bottom, dia akan berubah fungsinya. Atau kita bisa rubah di sini, misalnya di layer ini, kita bisa ganti saja di sini. Ganti warna. Oke, coklat. Di warna coklat. Nah, kita ganti di warna coklat. Sekarang kita coba dulu tes untuk MSV-nya. Nah, dia seperti itu, akhirnya di warna coklat. Nah, ini belum ada fungsinya tentunya. Sekarang, karena itu dia tampilan awalnya untuk posisi bottom. Sekarang di over. Over juga kita buat keyframe yang baru. Tentunya di keyframe ini kita akan lakukan, nah, over ini adalah ketika kalian mendekati kursornya dekat dengan tombol, dia akan ada efeknya. Apakah efek itu agak gelap kah, atau efeknya dia berubah warna, itu tergantung kreativitas kalian. Tidak ada aturan baku mesti bagaimana. Jadi tergantung kreativitas kalian mau buat seperti apa. Oke, anggap saja
Di sini serganti, anggap perubahan warna saja di sini. Oke, di zoom SOCACI-nya. Mungkin pembahasan berikut, lanjutan nanti di pertemuan kita di waktu yang lain. Asalkan jangan pernah ketinggalan pembelajaran ini. Karena pembelajaran ini masih bersifat secara begini, jadi agak terbatas lah. Oke, lanjut saja, jangan usah tunggu lama. Oke, kita ubah saja sini ke anggap warna demikian. Oke, kita play dulu. Coba lihat fungsinya. Ini. Jadi, oke, diperbesar supaya kelihatan. Nah, ini tombol batang. Jadi ketika tadi kan sudah dikasih di daunnya, di keyframe daun itu sudah ada perubahan warna. Jadi ketika kita ingin menekan tombolnya, dia akan kasih tahu. Nah, sekarang lagi di posisi bottomnya. Jadi ini akan mempermudah user atau pengguna kalian di aplikasi kalian nantinya. Kalau tidak ada, kalau cuma standar biasa-biasa kan kurang enak juga di situ tuh. Nah, jadi kita bisa bervariasi untuk hal itu. Oke, ser tambah juga di sini, ser keluar di bottom ini. Oke, sampai di situ dulu, nanti IP lanjutan karena pasti akan kehabisan waktu kita. Tidak mungkin akan dapat kesempatan untuk kita bisa foto bareng di sini. Oke, ser kasih juga di sini untuk ubah ukuran. Nah, supaya ketika dia klik, bottomnya jadi berubah gitu. Jangan terlalu besar. Nah, ini kita lihat efeknya yang kita buat tadi. Nah, jadi itu. Jadi dari kotak kecil dia akan menjadi kotak yang besar. Karena kita merubah objeknya ketika kita ubah di over ini. Nah, jadi seperti itu. So, dari kecil ke besar. Mungkin ini terlalu besar, supaya lebih kelihatan, ganti lagi ke lebih besar lagi. Supaya dapat ini. Tapi ini diperhatikan baik-baik supaya dia tetap, atau bisa menggunakan alignment supaya di posisi tengah. Nah, cuma ini kan sudah keluar dari layarnya, stack-nya, pasti akan kepotong. Jadi itu mesti diperhatikan baik-baik. Nah, itu. Nah, posisinya pasti akan seperti itu. Besar. Nah, jadi ketika didekatkan, nah, jadi dia akan secara otomatis dia akan memperbesar sendiri dan merubah warna. Nah, ini tergantung kondisi kita. Oke, mungkin sampai sini dulu. Nanti DP lanjutan di pertemuan kita, karena kita di 1 minggu itu ada 3 kali. Hari ini, besok atau kalau tidak salah besok juga ada, dan hari Jumat. Nah, jadi jangan sampai ketinggalan atau pertemuan-pertemuan kita seperti ini. Saya berharap kita bisa ada terus supaya bisa tahu nanti. Karena bisa jadi proyek yang atau mata pelajaran ini akan membantu kalian untuk melakukan PKL. Seperti itu. Jadi mungkin demikian untuk saat ini. Kita akan foto bareng bersama. Silakan yang di rumah aktifkan kamera. Di Zoom ini tinggal 6 menit. Oke, sebelum kehabisan waktu, sebelum Zoom-nya terkeluar sendiri, silakan aktifkan. Kalaupun ada yang lagi di jalan, tetap diaktifkan, meskipun yang penting dapat lihat muka. Jason, Vano, silakan. Ya, kalau ada mau foto dengan kucing kesayangan, silakan. Oke, Jason dan Vano silakan. Jason dan Vano silakan aktifkan kamera. Kita akan foto bareng di sini bersama. Vano, silakan.
Untuk Vano. Ini lagi di posisi atau gimana ini? Soalnya kalau tidak aktifkan kamera kan Sar juga di sini tidak tahu, apalagi apakah mengikuti secara langsung. Bobok dia, Sir. Bobok dia itu. Oke, Vano, silakan aktifkan. Oke, email juga silakan. Oke, berhadapan ke kamera dengan posisi yang terbaik tentunya, dan kasih jempol, dan serahkan hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk kesempatan saat ini. Terima kasih yang sudah ada, yang sudah bergabung di kelas online saat ini. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti secara bertahap tentunya di mata pelajaran ini, supaya kita bisa jadi orang yang hebat. Oke, sekali lagi ucapkan terima kasih dan see you next time.